Tadi kita sudah berbicara tentang SMART goal. Sekarang kita akan berbicara bagaimana kita bisa mencapai SMART goal itu. Cara mencapai SMART goal adalah saya selalu pakai GROWTH. Ini yang sering saya ajarkan kepada orang-orang yang belajar dengan saya secara online. GROWTH itu artinya bertumbuh. Pakai S artinya apa? Presence. Jadi selalu bertumbuh. Kalau Anda mau mencapai goal Anda, SMART goal Anda, maka Anda harus mengikuti pola GROWTH. Ya, GROWTH ini artinya goal. Goal saya tidak bahas lagi karena kita sudah memiliki SMART goal. Kemudian R, yaitu adalah reality. Ya, kita harus tahu diri juga, ya kan? Kita harus tahu diri juga sehingga kita bisa menganalisa apa yang kita kerjakan. Ya, kalau kita nggak analisa apa yang kita kerjakan, ya sia-sia seperti itu. Nah, dengan kita tahu reality ini, kita jadi tahu diri, bahasa kasarnya tahu diri gitu kan. Kemudian dari situ nanti kita ada option. Oh, itu option. Option itu adalah pilihan, apa yang harus kita pilih, ya kan? Yang harus kita kerjakan. Jadi kita bisa menyusun prioritas-prioritas kita. Kemudian kita nanti juga akan belajar W maksud saya. Kita akan belajar W itu artinya will. Di sini kita akan belajar dari susunan opsional tadi yang mana kita mau lakukan terlebih dahulu. Artinya will ini adalah daftar prioritas dan yang harus kita kerjakan ketika kita membuat SMART goal itu. Dengan demikian kita bisa mencapai apa yang kita mau. Dan yang terakhir, kita ukur sukses kita. Sukses kita itu berapa? Misalnya seperti ini, jika saya mencapai $600 per bulan, saya sudah sukses, misalnya seperti itu. Karena memang dari target itu pasti ada persentase yang kita buat sebagai sukses kita. Kita mulai yang pertama adalah, yaitu tadi goal sudah kita bahas. Sekarang kita bahas namanya reality. Nah, pertanyaannya begini, kesenjangan apa yang terjadi antara goal Anda dan realita Anda? Misalnya seperti tadi, goal $1.000. Anggap saja saya belum mencapai $1.000, ya kan? Anggap saja. Misalnya saat ini penghasilan saya hanya $600. Saya memiliki tim penjual tetapi belum banyak. Saya memiliki website tetapi belum dioptimasikan. Saya punya sosial media tetapi belum dioptimasikan. Ini realitanya. Jadi semua realita kita sekarang kita cek, sehingga apa? Kita tahu kita di mana berada. Kalau kita sudah tahu kita di mana berada, kita tahu bagaimana kita berangkat kepada SMART goal kita tadi, ya kan? Nah, ini bahasa ngejrengnya lah sebenarnya, tahu diri, ya kan? Ya, buat goal yang tinggi, kemudian kita tahu diri. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapainya. Ada bertanya, bagaimana kalau goalnya terlalu tinggi? Apa nggak jatuh? Apa nggak sakit kalau jatuh? Ingat, ini tidak ada hubungannya jatuh dengan tidak. Ketika Anda membuat goal yang kecil, Anda tidak tercapai, Anda juga kecewa, ya nggak? Apakah ketika Anda membuat goal yang kecil tidak tercapai, Anda tidak kecewa? Masih lebih baik Anda kecewa membuat goal yang tinggi daripada goal yang sedikit. Misalnya, saya kecewa, saya tidak capai target saya itu $1 juta 1 bulan. Kecil amat. Berbeda kan cerita, wah saya tidak tercapai target saya, sedih, kecewa. Emang targetnya berapa? Cuma 100 juta 1 bulan. Nah, berbeda tuh. Kemudian dari option ini apa yang kita bisa lakukan, ya kan? Opsi-opsi apa yang bisa kita kerjakan? Misalnya tadi, saya akan masuk di Udemy Skillfield, kemudian saya akan buat online course saya sendiri juga. Kemudian yang kedua, saya akan optimasikan website saya akan optimasikan media sosial saya akan optimasikan email marketing saya akan optimasikan database saya di pin BlackBerry, saya akan optimasikan database saya di WhatsApp. Artinya semua dioptimasi. Nah, kemudian kita bisa lihat juga itu yang mau kita naikkan itu berapa kali lipat. Kalau misalnya 5 kali lipat, misalnya kita buat, saya optimasi kontak saya sebanyak 6 kali lipat. Semua nanti dikali lipat. Kenapa?
Karena semuanya harus terukur. Dengan demikian terjadilah namanya ledakan omset. Ya. Dengan demikian kita bisa menembus, ya. Pengalaman saya mengajar, ya tidak semua memang bisa menembus, ada tetap bisa menembus. Kenapa? Karena kembali juga kepada action masing-masing. Kemudian kita akan belajar yaitu will. Will ini adalah prioritas. Kita tulis apa yang menjadi prioritas kita, buat checklist apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita tidak mau mengabaikan waktu, sehingga kita mau fokuskan semua tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan checklist kita itu. Nah, contohnya checklist saya mengisi di Udemy, nanti daftar di Skillfit, optimasi website, kemudian perbanyak tim, ya kan? Kemudian optimasi semua media sosial. Nah, ini contohnya tentunya. Kemudian kita sesudah itu berbicara tentang succeed. Kemudian saya buat succeednya seperti bilang tadi, misalnya $600 per bulan. Nah, dengan kita membuat ukuran succeed ini, misalnya tadi kita targetnya kan 1.000. Kita buat ukuran suksesnya itu 6.000. Nah, tentu ketika Anda mencapai 6.000, Anda sudah merasa sukses, Anda sudah berhasil pada saat itu, dan Anda tidak perlu kecewa. Bagaimana kalau tercapai dengan 1.000? Ya sudah, bersyukur karena Anda sudah mencapai. Bagaimana kalau 1.200? Lebih bagus lagi. Karena apa? Karena Anda sudah mencapai, akan menembus target penjualan Anda. Demikian session yang kedua ini. Sampai ketemu di video berikutnya.